Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama-sama untuk memantau dari situasi dan kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk memberikan informasi buat kalian semua. Tentunya full lintasan juga kita akan lihat ya di keseluruhan untuk titik pengerjaan yang masih terus dilakukan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, terkait itu juga Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ya, lalu Firman Wijaya menyatakan ratusan rumah warga yang ada di sepanjang pinggir jalan depan sirkuit Mandalika akan ditata ya, dipercantik dalam rangka mendukung ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Rumah pribadi warga yang ada di sisi utara atau di depan sirkuit Mandalika yang kita lihat tadi ya, akan ditata, kata lalu Firman Wijaya Senin kemarin. Program dari Kementerian PUPR itu direncanakan mulai dikerjakan awal tahun 2022 ini. Dengan harapan rumah warga yang ada di segmen jalan sisi utara tersebut terlihat lebih rapi dan lebih asri. Kondisi beberapa rumah warga, warung di pinggir jalan yang membutuhkan penataan tentunya. Ini hanya penataan rumah warga supaya terlihat lebih bagus. Ia juga mengatakan program penataan rumah warga sepanjang jalan tersebut tidak sampai dibangun menjadi homestay tentunya ya. Warga ingin mengubah rumahnya menjadi homestay menjadi tanggung jawab mereka masing-masing tentunya. Ya, ini hanya penataan rumah saja. Kalau sampai jadi homestay itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Ia mengatakan untuk waktu dan pola pelaksanaan pengerjaan proyek akan dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait dan pemerintah pusat terkait teknis pengerjaan maupun konsep pembangunannya. Jumlah rumah yang akan ditata di sepanjang jalur provinsi ya sebanyak 180 kepala keluarga katanya. Donald Sport telah meliris kalender MotoGP di tahun 2022 dan sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP seri kedua ya di Maret 2022 mendatang. Selain itu, sirkuit Mandalika juga kembali menjadi tuan rumah ajang Idemitsu Asia Talent Cup ya, atau ATC dan World Superbike atau WSBK di November 2022 mendatang juga. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara saat ini terus melakukan perbaikan ya fasilitas pendukung yang telah menjadi catatan Dorna Sport pada saat ajang balapan World Superbike di bulan November lalu. Ya, jadi segala sesuatu akan terus dilakukan pembenahan tidak hanya di bagian trek lintasan ya, maupun pengerjaan di bagian fasilitas penunjang seperti rumah-rumah warga yang berada di sisi utara di sana akan dilakukan pembenahan atau penataan supaya lebih terlihat indah nantinya untuk menyambut dari ajang balapan bergengsi yang akan kita adakan di bulan Maret 2022 mendatang. Oke, di sini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter seperti yang kita perhatikan di sore hari ini ya. Pengecekan lanjutan di trek lintasan oleh pihak terkait masih terus dilakukan. Begitu juga kita akan lihat bersama-sama untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun atau pondasi yang saat ini sudah mulai dipersiapkan untuk segala sesuatunya. Begitu juga untuk paddock area atau bangunan pit building yang berada di depan ini. Ya, segala sesuatunya terus dilakukan pengerjaan seperti yang kita lihat untuk pengecatan juga di bagian pintu garasi terus dilakukan oleh para pekerja. Ya, terkait dari masalah tribun tentunya di bulan Januari mendatang semuanya akan diusahakan dengan semaksimal mungkin untuk melanjutkan dari pengerjaan secara menyeluruh. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di sisi sebelah kanan di mana untuk bentuk drainase pipa yang ditanam di sini ya sudah sampai menuju di lingkungan pertama. Ya, di sini setelah dilakukan penanaman maka ditimbun oleh material yang sudah ada supaya nantinya untuk air ketika hujan ya seperti kemarin tidak menggenangi di bagian sisi sebelah kanan atau coach area yang berada di sisi kanan trek lurus menuju lingkungan pertama.
Ya, terlihat di sini aktivitas para pekerja masih terus melanjutkan untuk pemasangan atau pengoneksian menuju ke depan dari evaluasi yang telah dicek bersama-sama ya. Untuk sistem drainase ini adalah sebagai penambah untuk saluran air supaya tidak menggenangi di bagian sisi trek. Ya, perbaikan untuk sistem drainase tidak hanya dikerjakan di bagian sisi sebelah kanan maupun pengerjaan lanjutan di bagian rumput area juga bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Di bagian sisi sebelah kiri yang ada di sini maupun pengerjaan di bagian drainase yang berada di luar sana masih dilakukan untuk penuntasan dari pengerjaannya. Ya, terlihat para pekerja di sini yang melakukan aktivitas lanjutan untuk menyelesaikan dari sistem drainase yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus. Nah, seperti ini ya, sudah tersambung semuanya. Kemarin kita lihat belum secara 100% dan saat ini sudah selesai dilakukan dari tikungan pertama menuju tikungan atau menuju ke tunnel pertama yang ada di sana. Ya, tinggal beberapa bagian di sini akan dilanjutkan pengoneksian untuk pemasangan di bagian batu yang ada di sini ya, dengan material semen tentunya yang sudah disiapkan oleh para pekerja untuk menyelesaikan dari aliran air supaya semuanya aman nanti tidak menggenangi di bagian lintasan tentunya. Ya, seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kita bisa pantau bersama-sama buat kalian semua ya. Tentunya untuk sistem drainase akan lebih dilakukan perbaikan atau dilanjutkan untuk penambahan ya, supaya semuanya siap ketika hujan seperti ini ya, tidak menjadi permasalahan di kemudian hari nanti ketika kita mengadakan ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Oke, di sini kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Kita akan uploadkan keseluruhan lintasan, melihat di depan sana juga untuk pengerjaan di bagian fondasi tribun tikungan ke-12 ya menuju ke-13 maupun pengerjaan di bagian bukit masih terus dikerjakan. Dan di sini untuk model dari perbaikan di bagian trek lintasan bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini ya. Jadi material yang sempat terkelupas sedikit kemarin dilakukan pembakaran. Nah, jadi dibakar modelnya ya supaya merata kembali di bagian permukaan untuk lintasan tersebut supaya rata kembali. Ya, nantinya akan dilanjutkan untuk pembersihan oleh trek mobil jet track tentunya ya, yang akan melanjutkan perapian atau penyempurnaan di bagian lintasan, pembersihan debu dan lain-lain. Ya, di sini bisa kita lihat juga untuk aktivitas para pekerja yang masih melakukan pembersihan di bagian bekas luapan lumpur ya, yang berada di sisi kiri. Nah, ini ya. Oke, di sini kita lanjut kembali menuju ke Bunga Bengeville atau tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan juga ya, untuk penanaman di Bunga Bengeville tersebut akan segera dilakukan untuk tahap selanjutnya. Ya, di sini terlihat juga para pekerja yang masih melakukan pembersihan di bagian bunga ya, dimana untuk rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran bunga tersebut dilakukan pembersihan untuk lebih indah ya, atau lebih bagus dari bunga Bengeville tersebut. Ya, terkait dari pengerjaan yang akan terus dilakukan sesegera mungkin kita akan lihat bersama-sama nantinya ya, untuk aktivitas secara menyeluruh akan digeber di awal tahun ini. Kita tunggu saja. Ya, untuk event pramusim MotoGP 2022 rencananya akan diselenggarakan pada Februari mendatang. Semua pembalap yang akan berlaga pada MotoGP tahun 2022 termasuk Marc Marquez ya, akan datang ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Seperti yang dikatakan Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Zulkifli Mansah ya, telah memastikan gelaran event pramusim MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sudah siap.
Ya, untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP yang akan kita adakan nantinya, berbagai persiapan kini tengah dilakukan, baik perbaikan di dalam sirkuit maupun akses penunjang balapan di luar sirkuit. Bukan itu saja ya, untuk event MXGP juga akan digelar di tahun 2022. Pihaknya sudah membahas event ini bersama dengan pemerintah pusat, ujar Bang Zul kemarin. Kemungkinan besar akan dilaksanakan di NTB katanya ya, bersama Direktur PT Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC ya, Abdul Bar and Mansur ya, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB Haji Ridwansyah datang ke Abu Dhabi untuk mengelola event Formula One di sirkuit Mandalika. Kata Ridwan, Pemda NTB telah melakukan presentase di hadapan Presiden of CEO of Formula One Stefano Domenicali dan Joel Target Adams, Direktur Race Formula One, yang membahas kesuksesan event Asia Talangka dan World Superbike di November kemarin. Mereka mengapresiasi suksesnya event World Superbike, juga yakin akan berhasil menyelenggarakan MotoGP di Maret 2022 mendatang ya, jelasnya. Menurut Ridwan, pengalaman ITDC usai gelar Asia Talent Cup dan World Superbike di bulan November lalu dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk gelar Formula One. Ya. Dari hasil presentase di depan bos Formula One, diperkirakan waktu ideal sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah Formula One digelar yaitu tahun 2024 mendatang. Ya, kita doakan saja semoga untuk rencana-rencana yang akan kita gelar di sini ya, semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Karena tidak hanya untuk MotoGP tapi Formula One juga sudah ada rencana ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saat ini kita akan berfokus untuk menargetkan dari penyelesaian penyempurnaan untuk aktivitas pengerjaan pembangunan yang masih terus dibutuhkan. Terutama di zona tengah juga ya, saat ini masih terus dilakukan pembersihan ya tentunya, atau lane clearing, di mana warga juga sudah mulai melakukan bongkar mandiri di bagian tengah tersebut. Tentunya di musim MotoGP nanti untuk warga yang tinggal di tengah sudah selesai semuanya untuk permasalahan yang ada. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke 8, 9 dan 10 seperti yang kita lihat semuanya. Untuk sistem drainase yang berada di sini semuanya aman terkendali ya. Tidak ada perbaikan yang akan kita lakukan karena semuanya sudah sip. Tinggal pengecekan lanjutan saja di bagian saluran-saluran drainase tersebut. Begitu juga untuk pengerjaan yang bisa kita lihat di sore hari ini di tikungan ke-9, 10 juga 11. Untuk bukit ini terutama ya, masih terus dilakukan untuk pengecekan lanjutan atau pengerjaan lanjutan di bagian jalur yang kita bisa lihat bersama-sama di sini. Ya, aktivitas terus berlanjut sampai saat ini, maupun pengerjaan di bagian pondasi yang berada di tikungan ke-12 sisi sebelah kanan ya, untuk merapikan di bagian tersebut terus dikerjakan. Ya, di bagian atas ini nanti akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Seringkali kita bilang sama kalian ya, tapi tidak bosan-bosannya memang kita terus memberikan informasi kepada kalian semua terkait dari pembangunan yang ada atau progres pengerjaan yang akan kita terus sampaikan buat kalian semua untuk kelancaran dari mega project sirkuit Mandalika ini. Ya, untuk Pertamina yang ada di sini atau billboard Pertamina seperti yang kita lihat bersama-sama ya, nantinya akan dilanjutkan penataan baik di bagian depan maupun di bagian belakangnya supaya terlihat lebih indah ya untuk pagelaran MotoGP 2022. Ya, situasi di sore hari ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Pengecatan juga seperti yang kita lihat di sini semuanya baik-baik saja ya. Tinggal lanjutan di beberapa bagian yang memang belum diselesaikan secara 100% untuk pengecatan di bagian area run off yang berada di tikungan kedua akan dilanjutkan nantinya. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari situasi yang ada. Seperti yang kita lihat di sini di bagian sisi sebelah kiri nanti akan ada tribun juga ya, yang akan dibangun untuk para penonton, maupun di bagian sisi kanan ya nantinya ya, sepanjang dari tikungan ke-13 ya yang sudah kita lihat kemarin.
Tentunya akan dilakukan penataan lanjutan nantinya di bagian pondasi dasar terlebih dahulu. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian tribun yang akan kita lihat bersama-sama. Tentunya untuk di MotoGP semuanya akan terlihat lebih indah, lebih siap dan lebih mantap. Dan di sini kita lanjut ke sisi sebelah kanan yang berada di tikungan ke-12 seperti yang kita perhatikan untuk pemerataan di bagian pondasi dasar atau di bagian tengah ini masih terus dilakukan untuk persiapan nantinya ya ke bukit tersebut maupun pengerjaan lanjutan yang bisa kita lihat bersama-sama. Ya, terlihat ramai sekali aktivitas dump truk di sini karena memang kemarin kita lihat di sini agak sedikit rendah ya posisinya. Maka dari itu dilakukan penimbunan maupun pengerjaan lanjutan di sisi kanan tersebut menuju ke tikungan ke-13. Ya, untuk perapian di bagian landscape maupun pengerjaan lanjutan, nanti penanaman juga di pohon dan sebagainya ya, penghijauan juga akan terus dilakukan untuk keindahan di sirkuit kita ini. Ya, di sini kita menuju ke tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai trek lurus kembali ya. Kita akan lihat di sisi kanan untuk pengerjaan lanjutan apakah sudah ada tanda-tanda untuk lanjutan di bagian pondasi dasar di tribun yang berada di sisi sebelah kanan tersebut. Kita akan coba lihat ke depan. Ya, jadi di sini untuk tikungan ke-13 sisi sebelah kanan nanti akan ada tribun sepanjang menuju tikungan ke-15 di depan sana ya. Nah, ini jadi kemarin sempat kita nonton bersama-sama di sini. Tentunya untuk event kedepannya akan dilanjutkan pengerjaan lebih mantap di sini. Di bagian dasar akan dicor atau dipapling ya, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada supaya lebih siap, tidak becek seperti kemarin ya. Sempat terjadi hujan ketika ajang balapan. Untuk trek lintasan semuanya berjalan aman, terkendali. Karena di bagian trek lintasan walaupun saat hujan ya banyak sekali para pembalap yang berkomentar luar biasa sekali. Jadi grade-nya sangat mantap ya walaupun hujan tidak licin. Jadi memang sudah sip sekali di bagian trek lintasan. Tinggal di bagian pembenahan untuk tribun maupun fasilitas-fasilitas lainnya, penunjang seperti jalur bypass ya yang terus akan dilanjutkan pengerjaan maupun di jalur depan sana untuk jalur provinsi sepanjang 5,3 km yang akan dilakukan pembenahan supaya terlihat lebih siap. Oke, di sini kita sudah kembali ke trek lurus ya, di mana awal penerbangan kita, dan kita sudah upload bersama-sama ya melihat dari situasi kondisi yang ada di keseluruhan lintasan, baik di trek lurus tikungan pertama dan seterusnya. Untuk aktivitas pada sore hari ini bisa kita lihat ya seperti inilah kondisinya. Kita berharap saja semoga untuk pengerjaan kedepannya lebih dimantapkan dan lebih difokuskan untuk penyelesaian dari segala sektor yang belum tersempurnakan seperti itu. Ya, mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti ya. Kita bisa berkomentar atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar tentunya di bawah ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus akan bisa membagikan video-video terbaru tentang progres apa saja yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun infrastruktur yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat maupun di Indonesia ya. Kita ekspor bersama-sama untuk kesuksesan dari bangsa Indonesia kita bersama. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya.
Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan pantau di lain waktu untuk melihat dari situasi yang ada. Untuk itu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.